Halo, selamat pagi untuk Christine dan teman-teman semua. Nama saya Yordan Budianto, NIM saya 291899093. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Yang pertama yaitu pengertian pasar modal ya. Menurut Kamus Pasar Uang dan Modal, pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang yaitu jangka 1 tahun ke atas. Nah, menurut David L. Scott Walt dari Wall Street Watch, pasar modal adalah pasar untuk dana jangka panjang di mana saham biasa, saham preferen, dan obligasi diperdagangkan. Dan menurut Christopher Pes dan Brian Lower, dalam Kamus Lengkap Bisnis, pasar modal adalah suatu tempat melakukan pembelian dan penjualan obligasi dan saham perusahaan serta obligasi pemerintah. Ya, pasar modal mempunyai transaksi efek melalui yang pertama itu ada yang namanya pasar perdana atau primary market, yang kedua yaitu pasar sekunder atau secondary market. Nah, seperti contohnya yaitu go public. Seperti yang kalian tahu, go public ya, sekarang banyak perusahaan yang mempunyai go public, yaitu perusahaan mempunyai dan juga dapat terbuka bagi siapa saja yang bisa melihat bagian keuangan atau manajemen dan semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana manfaatnya untuk go public. Yang pertama yaitu dapat menerima dana dalam jumlah relatif besar dan sekaligus. Yang kedua yaitu biaya relatif murah. Yang ketiga proses relatif cepat. Yang keempat adalah dividen dibagi berdasarkan keuntungan dan RUPS. Dan yang kelima yaitu minat investor, masuk manajemen rendah. Yang keenam, keterbukaan mendorong meningkatnya profesionalisme. Yang ketujuh yaitu menurunkan kesenjangan sosial karena peluang masyarakat menjadi investor besar. Yang kedelapan yaitu memperbaiki struktur permodalan. Yang kesembilan sarana promosi dan lain-lainnya, dan masih banyak lagi. Ya, itu tadi manfaat dari go public ya. Nah, sekarang ada yang namanya konsekuensi go public bagi perusahaan. Itu yang pertama adalah mengubah gaya manajemen dan informal menjadi formal. Yang kedua adalah urusan intern perusahaan dapat diketahui oleh karyawan. Yang ketiga adalah harus mempertahankan tingkat pertumbuhan. Yang keempat adalah harus full disclosure. Yang kelima harus mengikuti standar BAPEPAM untuk pelaporan keuangan. Jadi semuanya ada konsekuensinya ya untuk go public ini bagi perusahaan. Nah, sekarang adalah lembaga-lembaga penunjang pasar modal ya. Jadi pasar modal itu lembaganya ada 3. Yang pertama yaitu adalah pasar perdana, yaitu penjamin emisi efek atau underwriter. Yang kedua adalah akuntan publik. Nah, yang pasar sekunder, yang pertama adalah pedagang efek, yang kedua broker, yang ketiga securities company, yang keempat BAE. Yang emisi obligasi, yang pertama adalah trustee atau wali amanat, guarantor atau penanggung, paying agent atau agen pembayar. Nah, selanjutnya ada proses emisi efek. Jadi ada yang namanya persiapan ya, yaitu RPS, konsultasi, BAPEPAM. Yang kedua adalah penunjukan, yaitu underwriter, konsultan hukum, akuntan, trustee, dan guarantor. Setelah itu adalah pernyataan pendaftaran ya. Pertama adalah draft prospektus, yang kedua adalah laporan keuangan, yang ketiga adalah anggaran dasar. Nah, setelah itu baru dievaluasi oleh BAPEPAM dan ada izinnya BAPEPAM dan langsung ke pasar perdana. Pasar perdana itu ada namanya pencatahan. Itu adalah fixed allotment, separate allotment, pooling, dan fixed allotment and pooling, dan menjadi refund. Setelah refund ada yang namanya penyerahan sertifikat. Nah, setelah penyerahan sertifikat baru dicatat di bursa. Itu adalah share listing, partial listing, company listing, dan atau yang disebut dan juga pasar sekunder.
Nah, sekarang kita beralih ke instrumen pasar modal ya. Pasar modal, instrumen pasar modal tuh ada 4. Yang pertama adalah saham, yang kedua adalah obligasi, yang ketiga adalah warrant, yang keempat adalah option. Nah, dari sini saya akan menjelaskan pertama yaitu saham dulu ya. Jadi saham itu ada 3, yaitu hak tagihan, peralihan hak, dan performance. Nah, dari hak tagihan punyai 2, yaitu saham biasa dan saham preferred. Nah, untuk peralihan hak ada 2 juga ya. Jadi saham atas unjuk bearer stock dan saham atas nama yaitu registered stock. Nah, yang ketiga adalah performance. Performance itu ada saham unggul atau blue chip. Yang kedua adalah growth stock, yang ketiga itu adalah emerging growth stock, yang keempat adalah income stock, yang kelima yaitu ada cyclical stock, yang keenam itu adalah defensive stock, yang ketujuh adalah speculative stock. Nah, yang itu untuk secara besar untuk saham ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang obligasi ya. Obligasi itu ada 5, yaitu adalah pertama ada cara peralihan, yang kedua adalah jaminan, jatuh tempo, penetapan dan pembayaran bunga dan pokok pinjaman, yang kelima adalah penerbit. Nah, dari cara pelarihan itu ada 2, yaitu bearer bond and registered bond. Dan jaminan yaitu adalah secure bond, ya termasuk guaranteed bond, mortgage bond, collateral trust bond, equipment trust bond, dan unsecured bond yaitu debenture bond dan subordinate bond. Nah, yang ketiga itu ada jatuh tempo ya. Jatuh tempo kan ada 3 ya, ada pendek, ada menengah, ada panjang. Nah, terus itu cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Di sini ada 5 ya, yaitu adalah fixed rate bond, floating rate bond, zero coupon bond, perpetual bond, dan convertible bond. Nah, yang kelima adalah penerbit. Nah, jadi penerbit ini ada 4 ya, yaitu adalah pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada badan pemerintah dan badan swasta. Nah, itu tadi ya untuk obligasi. Nah, sekarang kita ke warrant. Nah, warrant ini juga ada ya, yaitu detachable warrant, window warrant, harmless warrant, wedding warrant, putable warrant, and income warrant, naked warrant, cross currency warrant, and covert warrant. Nah, itu untuk warrant ya. Dan juga option yaitu adalah call option dan put option. Untuk option sendiri. Nah, di sini juga ada risiko investasi ya. Risiko investasi itu ada 5, yaitu risiko daya beli, ada risiko bisnis, ada risiko tingkat bunga, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Nah, untuk strategi investasi di situ ada 7 ya. Jadi yang pertama itu adalah membentuk portofolio, yang kedua adalah membeli di pasar perdana, yang ketiga adalah beli dan simpan, yang keempat adalah membeli saham tidur, yang kelima adalah strategi berpindah-pindah, yang keenam konsentrasi pada industri tertentu, yang ketujuh adalah reksadana. Nah, sekarang siapa aja sih pelaku pasar modal ya? Yang pertama adalah emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua adalah investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga adalah penjamin emisi atau underwriter, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat adalah agen penjualannya, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kelima adalah pialang atau broker, yaitu adalah perantara antara si penjual emiten dengan si pembeli investor dalam jual beli efek. Selain itu, apa sih lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia ya, terutama? Yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan. Itu yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal.
Yang kedua adalah Bursa Efek. Saat ini ada dua ya, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, yang ketiga adalah perusahaan efek. Yang keempat adalah lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang kelima adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau disebut PT KSEI. Oke, itu semua penjelasan dari pasar modal ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan mohon maaf apabila ada kurangnya. Dan terima kasih. Selamat pagi.